Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan dan di sebelah saya yang selalu menemani setia memberikan pertanyaan jawaban untuk teman-teman kita sharing-sharing bersama ada Ustadz Kohar langsung dari Sukabumi Indonesia. Ustadz Kohar gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Kasep. Alhamdulillah sehat selalu Ustadz. Semoga selalu diberikan kesehatan kita semua. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, bagi teman-teman nih yang belum nonton episode 1 bisa cek langsung episode satunya, linknya saya simpan di atas. Sekarang di episode kedua, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu sebelum mulai nonton. Nah, kalau kalian punya pertanyaan juga, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita buat episode berikutnya. Kalau penontonnya banyak, datang juga, muncul juga episode-episode berikutnya. Mungkin seperti biasa, seperti episode sebelumnya, kita punya beberapa pertanyaan dari teman-teman follower langsung dari Instagram atau dari kolom komentar episode pertama. Kita langsung aja Ustadz. Di pertanyaan episode kedua ini, dari saya dulu Ustadz. Saya ini ada penasaran juga nih. Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan ya Ustadz ya? Iya, Ya, betul. bagaimana kita dapat mengetahui ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar? Dan apa sebaiknya kita lakukan di Iya. saat kita menunggu malam-malam 1000 bulan itu Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan yang pertama, bahwa malam ini pasti ada di setiap Ramadan. Jadi malam ini pasti ada di setiap Ramadan. Nah, untuk mengetahui malam ini tentu kita merujuk pada bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon firman Allah terkait Lailatul Qadar itu. Maka kata Nabi, tidak ada Lailatul Qadar kecuali ada 10 terakhir. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir Ramadan ia meninggalkan rumahnya, senantiasa beriktikaf di rumah Allah, yakni di masjid, untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian kata Nabi juga, tidak ada, kebanyakan Lailatul Qadar ini adalah datang di penghujung bulan, di hari-hari ganjil, di malam 29 datang. Nah, kemudian hadirin rahmati Allah, kodenya ada di 10 terakhir, ada di malam-malam ganjil, kemudian kebanyakan di penghujung di 10 terakhir. Oh, seperti itu Ustaz. Seperti itu. Nah, untuk mengamankan itu semua tidak ada cara yang paling efektif bagi kita selain khatamkan 10 hari siang dan malam untuk beriktikaf di rumah Allah, maka insya Allah Lailatul Qadar itu sedikit berat. Iya, insya Allah Ustaz. Tapi untuk di situasi kali ini mungkin kan kita nggak bisa itikaf ya Ustaz ya. Kita harus tetap stay at home di rumah aja. Seperti apa itu tipsnya Ustaz? Insya Allah hari ini i'tikaf kita di rumah tidak kalah nilainya dengan di masjid. Karena apa? Karena dasarnya ini adalah juga fatwa ulama, ijtihadnya para ulama. Ada asbab, ya. Apalagi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kebanyakan menunaikan tarawih itu adalah di rumah. Kalau dulu asbabnya karena dikhawatirkan menjadi kewajiban dan membebani umat, kalau sekarang juga menjadi kewajiban karena dikhawatirkan bisa membahayakan umat efek dari virus itu. Jadi sama ketentuan insya Allah. Oh, seperti itu Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Saya udah cukup mengerti nih setelah Ustaz jelaskan. Berarti teman-teman kalian jangan lupa banyak perbaiki amal soleh, perbaiki apa yang kalian telah kok saya lupa mau ngomong apa jadinya.
Nah, teman-teman semuanya, berarti di saat malam Lailatul Qadar perbanyak amal ibadah, perbanyak ngaji, tadarus, dan kebaikan. Insya Allah, Betul. betul. Insya Allah, apa yang udah kita lakukan, semua kebaikan itu akan diterima, akan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustadz ya. Amin, amin. Amin, insya Allah. Mungkin pertanyaan kedua nih dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya. Dalam syariat Islam, kegiatan apa saja yang harus dilakukan sebelum berbuka puasa, Ustadz? Mungkin sama pertanyaannya seperti yang di episode pertama, Ustadz ya. Ya, ya bagusnya kita mempersiapkan, karena buka ini bagian dari rangkaian ibadah yang utama tentunya pada saat puasa. Maka memang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa berbuka, indahnya bisa berbuka dengan keluarga dan nilai kebersamaan. Makanan yang baik, yang halal, kita persiapkan dengan sebaik-baik. Tidak terlepas juga aspek spiritualitasnya itu tadi, memperbanyak amalan-amalan soleh, zikir, tilawatul Quran. Ya, yang sambil masak mungkin bisa sambil berzikir, yang tidak disibukkan dengan masak bisa sambil tilawatul Quran. Karena syahrul Ramadan inilah syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Di antara amalan Rasulullah SAW yang paling banyak dilakukan selain qiyam Ramadan ini adalah, selain saum, kemudian qiyam Ramadan di malam hari, adalah tilawatul Quran. Bahkan Imam Syafi'i senantiasa mengkhatamkan Al-Quran tidak kurang dari 60 kali khatam. Masya Allah. Masya Allah. Berarti teman-teman, kalau kalian sebelum buka puasa, jangan perbanyak tidur atau main game, lebih baik hal-hal positif yang dilakukan. Ngaji, zikir. Yang paling ringan kan zikir. Bisa sambil ngapain aja zikir. Bisa kalian sambil siapin buka puasa, yang di rumah aja nih bisa ambil zikir ya Ustadz ya. Karena kalau zikir kalian bisa lakukan dalam hati juga, insya Allah Allah Maha tahu, pahalanya akan terhitung, tidak akan pernah ketukar gitu teman-teman. Nah, untuk yang ketiga Ustadz, bagaimana kita mengetahui doa kita diijabah? Sampai titik di mana kita bisa merasakan itu kalau doa itu udah diijabah? Gitu, iya. Yang pertama begini ya. Ada istilah belum tentu yang kita butuhkan terbaik buat kita. Sementara kalau keinginan kita itu adalah keinginan yang senantiasa kadang dilandasi syahwat. Belum tentu apa yang kita minta terus dikasih baik bagi kita. Belum tentu sesuatu yang asya antakrahu syai'an bahwa khairul lakum wa asya antuhibbu syai'an bahwa. Jadi bisa jadi sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik secara hakikat. Bisa jadi sesuatu yang tidak baik belum tentu tidak baik secara hakikat. Allah yang Maha tahu. Maka doa umul ibadah, doa ini adalah ruhnya, sumsumnya ibadah. Doa silahul mukminin, doa ini adalah senjata mukmin. Doa ini adalah ibadah. Yang terpenting ini adalah ibadah. Tunaikan, memohon apa saja kepada Allah. Kemudian kapan Allah akan merealisasikan permohonan kita? Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita. Hanya kadang kita tidak sabar, minta A langsung dikasih A. Nah, gitu ya. Karena kadang kita tidak tahu hakikat. Namun di antara doa, yang pertama ada doa yang langsung memang diijabah secara psikis. Ada juga doa yang mana doa-doa itu menjadi asbab menggugurkan dosa-dosa kita. Ada juga doa pahalanya yang Allah investasikan untuk di akhirat kita. Amin. Bahkan dalam sebuah riwayat ada seorang hamba yang tidak diijabah doanya oleh Allah, bahkan senantiasa menangis kepada Allah, dan ternyata Allah menghendaki karena sayang dan cintanya Allah kepada dia, pada saat diijabah barangkali dia tidak berdoa lagi, maka Allah biarkan terlebih dahulu terus dia berdoa. Sehingga ini yang terpenting adalah doa adalah ibadah, perbanyaklah doa. Insya Allah tidak ada doa yang tidak diijabah. Alhamdulillah,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika memang kita meminta kepada Allah ya, sesuatu yang baik, tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Allah a'lam. Amin, insya Allah. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan berputus asa kalau kalian sudah berdoa siang dan malam, tapi kalian harus tetap berusaha, tetap jalani aja apa yang kalian tuju, apa yang kalian inginkan. Insya Allah mungkin rezeki kalian dia akan datang, karena seperti yang Ustadz Kohar tadi bilang, kalau kita berdoa saat itu diijabah, belum tentu kita setelah kita diijabah doanya kita bakal berdoa lagi, tetap ingin mendekatkan diri kepada Allah ya Ustadz ya. Mungkin di saat itulah Allah menguji kita untuk tetap hambanya lebih dekat dengan Allah, seperti itu. Nah, insya Allah. Untuk yang keempat Ustadz, yang terakhir, apa hukumnya? Ini agak sebenarnya kurang tahu seperti apa ini ya Ustadz ya. Tapi apa hukumnya atau kenapa kalau sholat disarankan menggunakan celana yang di atas mata kaki gitu? Ada beberapa orang yang seperti itu gitu. Pertanyaan dari Galih. Gitu. Itu sebetulnya yang pertama memang sunnah Rasul. Rasul senantiasa memakai pakaian itu di atas mata. Mungkin kalau kita melihat dari aspek lain, misal aspek kesehatan, di atas mata kaki jauh lebih terhindar pakaian kita dari hal-hal yang kotor. Dari hal-hal yang najis yang bisa menyebabkan berkurangnya pahala, bahkan membatalkan sholat kita. Betul. Itu saja barangkali. Mungkin seperti itu ya. Ya, yang saya rasakan juga seperti itu Ustadz. Kalau misalkan kita pakai sarung kelebihan juga kadang kita suka agak terganggu sholatnya, atau enggak kadang mengganggu kehusuan kita saat sholat gitu kan. Tapi di saat kita pakai sarung atau pakai celana memang sesuai porsinya, panjangnya di atas mata kaki atau pas mata kaki, itu juga menjadi lebih nyaman di saat mungkin bergerak lebih leluasa gitu ya. Positifnya kita ambil itu. Dan itu salah satu sunnah. Coba kalian bayangkan teman-teman, sunnah yang mana yang mudah dilakukan hanya karena menggunakan celana di atas mata kaki. Sedangkan kan sunnah itu kalau kita lakukan mendapatkan pahala ya Ustadz ya. Betul. Ya, berarti kalau mau dapat pahala gak usah susah-susah dari hal-hal kecil kayak dari senyum. Dan yang kedua, bisa dengan menerapkan di atas mata kaki atau di mata kaki di saat sholat, seperti itu. Terima kasih Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman follower Instagram, dan juga terima kasih atas sharingnya. Mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa berbincang lagi Ustadz, kita sharing lagi. Insyaallah. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa tulis di Instagram. Nanti pastinya saya akan buat IG story Q&A. Di situ kalian bisa isi pertanyaannya. Kalau ada minimal 5 pertanyaan, saya akan buat episode berikutnya, yaitu episode 3. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga kalau kalian suka video ini ke saudara, ke teman kalian juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.